Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semua, khususon kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini Senin 12 Juli 2021, kalian mengikuti MPLS pada hari yang pertama. Silakan kalian menyiapkan diri ya di depan HP atau laptop masing-masing untuk mengikuti MPLS secara daring atau virtual. Sudah siap anak-anak ya? Ya, saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjalani prokes dan patuh pada prokes agar anak-anak sehat ya, bisa mengikuti MPLS ini dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum acara penyampaian materi MPLS saya berikan kepada kalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Endang Juwarni, tanggal lahir Bojonegoro 1 Juli 1962, pengampu mata pelajaran matematika. Keluarga saya memiliki anak 2, cewek semua, yaitu Sarah Endarwati dan Fajrin Dwi Utami. Anak-anak, berikut lanjutan dari pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah pengenalan lingkungan sekolah. Dimulai dari berapa sih Bapak Ibu guru, kemudian pegawai-pegawai yang lain yang ada di SMP kita. Yang pertama adalah Kepala SMP Negeri 1 Balejo, yaitu Dr. Andes Didi Utomo MPD. Nah, dalam gambar itu Bapak Kepala Sekolah Pak Didi memegang sepeda itu pada acara ini HUT atau ulang tahun sekolah 1 Agustus ya, sebelum pandemi. Jadi biasanya anak-anak, supaya kalian tahu, setiap perayaan ulang tahun SMP kita, SMP Negeri 1 Balejo, itu diadakan berbagai lomba. Kemudian pada akhir lomba-lomba tersebut diadakan ini door prize dengan salah satu hadiah tertingginya adalah sebuah sepeda ya. Kemudian juga ada berbagai hadiah-hadiah yang lain. Lanjut ke pengenalan pada Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Balejo. Jumlah tenaga pendidik atau Bapak Ibu guru adalah 51. Kemudian ditambah tenaga kependidikan atau TU dan keseluruhan ada 14 orang di SMP Negeri 1 Balejo. Nah, sekarang yang pertama, Bapak Ibu guru pengajar pendidikan agama dan budi pekerti. Ada 1 Bu Anis Mardinani, sarjana agama, kemudian Bu Wasik Nurma Huda, SPD, 3 Bu Amirul Hidayati, SPD, dan Bapak Mokhtar Arifin, SPD. Itulah Bapak Ibu pengajar agama dan budi pekerti. Berikutnya adalah Bapak Ibu guru pengajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ada Bapak Jion Wahyudi, SPD, ada Ibu Dr. Anda Nurul Hidayati, dan Ibu Suparni, SPD. Selanjutnya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. 1 Bapak Suwarno, SPD, 2 Ibu Nini Tri Yuliastati, SPD, 3 Ibu Hesti Wulandari, SPD, 4 Ibu Lili Sudarwati, SPD, 5 Ibu Eka Marlina Sapnawati, SPD, dan Ibu Nur Vitasari, SPD. Selanjutnya Bapak Ibu guru bahasa Inggris. 1 Ibu Lili Budiarti, SPD, 2 Ibu DR Rahayu Hartini Andayani, 3 Ibu Nini Hidayatun, SPD, 4 Bapak Muslih Asfiani, SPD, 5 Ibu Supriyatin, SPD, 6 Ibu Neni Widyastuti, SPD. Nah, ini guru, Bapak Ibu guru, bapaknya tidak ada.
Sebetulnya ada, tapi waktu di foto diagamnya tidak ada. Yaitu matematika. 1 Bapak Heri Handoko SPD, 2 Ibu Endang Juwarni SPD, 3 Ibu Eli Handayani SPD, 4 Ibu DRA Sri Wandari, 5 Ibu Sri Wahyuni SPD, 6 Ibu Yulis Setiani SPD, 7 Ibu Wiwi Lidya Stuti SPD. Bapak Ibu Guru Matematika. Kemudian Bapak Ibu Guru IPA. 1 Bapak Haji Agus Mustafa SPD MPD, 2 Ibu Dr. Anda Tia Retno W, 3 Dr. Anda Dwi Linda S, 4 Dr. Anda Sriani, 5 Bapak Budi Santoso SPD, 6 Ibu Susi Ratnawati SPD. Kemudian yang mengaku mapel IPS. 1 Bapak Soeharto SPD, 2 Ibu Mini SPD, 3 Ibu DRA Lilis Suryani, 4 Bapak Suwarno SPD, 5 Ibu Suparmi SPD. Nah, ini Bapak Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. 3 Bapak, tidak ada ibunya. 1 Dr. Andes Sujoko, 2 Dr. Andes Heru Budianto, 3 Taufik Hidayat SPD. Nah, ini kita tampilkan Bapak Ibu Guru pengajar mapel SBK dan BP. 1 Ibu DRA Mami Lestari Ningsih, 2 Ibu Endang Jumila SPD, 3 Ibu Wiwi Wahyuni Sudo SPD, 4 Ibu Siti Nurhayati. Lanjut, prakarya dan Tikom. 1 Bapak Muhaimin SPD Eskom, 2 Ibu Evi Kuntari SPD, 3 Ibu Susi Ratnawati SPD. Yang terakhir yaitu Bapak Ibu Guru pengajar bahasa Jawa berdua saja, yaitu Bapak Sujari SPD dan Ibu Erliana Triwijayanti SPD. SMP Negeri 1 Balirjo terletak di Jalan Raya Balirjo, Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madiun. Berdiri sejak tahun 1 Agustus 1963. SMP Negeri 1 Balirjo memiliki 51 tenaga pendidik atau guru dan 14 tenaga kependidikan, yaitu pegawai tata usaha dan pesuruh. Banyak kegiatan yang tetap dilaksanakan walaupun di masa pandemi, yang tentunya dengan mengedepankan prokes, protokol kesehatan, yaitu memakai masker ketika anak-anak datang masuk pintu gerbang SMP Negeri 1 Balirjo dalam keadaan sudah memakai masker, kemudian juga masuk menjaga jarak, kemudian pengecekan suhu, dilanjut cuci tangan sebelum masuk kelas. Jadi di SMP Negeri 1 Balirjo semuanya dalam masa pandemi ini sudah menjalani prokes yang ketat.
at my worst. No, I'm Marilah kita mulai dengan pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kita dari depan masuk ke lorong sekolah, di sebelah kiri lorong kita akan disambut dengan berbagai macam piala atau penghargaan yang telah diraih oleh SMP Negeri 1 Balerjo dalam berbagai kegiatan lomba dan kejuaraan. Lalu, jika kita belok ke kanan dari lorong tersebut, kita akan memasuki ruang TU dan ruang kepala sekolah. Di sebelah baratnya ini adalah ruang TU yang langsung berdekatan dengan ruang kepala sekolah. Jadi kalau nanti anak-anak sudah masuk, anak-anak akan bisa melihatnya sendiri. Jika mau ke TU ataupun ada urusan dengan bapak kepala sekolah, di situ ruangnya. Kemudian ke barat lagi, di sebelah baratnya TU dan ruang kepala sekolah ada lab, yaitu lab komputer 3 dan lab komputer 4. Jadi SMP Negeri 1 Balerjo sudah memiliki 4 ruang lab komputer. Kemudian di sebelah baratnya lagi, di sebelah barat dari lab 3 dan 4 ada deretan ruang kelas, yaitu ruang kelas ABCDE yang selama masa pandemi ini biasanya ditempati oleh baik itu kelas 8 maupun kelas 9, yaitu untuk kelas ABCDE. Kemudian di selatannya ada berbagai banyak toilet, ruang toilet untuk anak-anak. Kemudian ada lapangan. Lapangan ini fungsinya banyak sekali. Kalau sebelum pandemi ada kegiatan olahraga, kemudian upacara, kemudian pembiasaan doa bersama, kegiatan ekstrakurikuler, dan berbagai kegiatan lainnya dilaksanakan di lapangan yang ada di tengah dari lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, kalau kita belok, kalau tadi ke kanan ya, sekarang kalau belok ke kiri dari lorong itu ada ruang lab komputer 1 dan 2. Jadi sebelah timur dari lorong ada lab 1 dan lab 2. Kemudian juga ada deretan ruang kelas FGHIJ yang biasanya ditempati oleh kelas 8 maupun kelas 9, yaitu kelas F, G, H, dan IJ. Kalau kita lanjut berjalan ke timur lagi, dan sebelah timurnya lagi, ke timur, terus kemudian ke selatan itu ada ruang perpustakaan. Ya, jadi sebelah selatannya lapangan ada ruang perpustakaan. Di perpustakaan disediakan berbagai macam koleksi buku. Di situ kalian bisa meminjam ataupun juga bisa membaca dengan nyaman, ya, dengan misi cerdas, terampil, dan berbudi luhur, dan berwawasan lingkungan, maka kalian disediakan buku-buku yang dapat kalian pinjam dan atau kalian baca di tempat perpustakaan tersebut. Lanjut ke belah timur, ada parkir timur yang berdekatan dengan musola. Musola Miftahul Jannah, yaitu yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Balerjo dengan ukuran yang besar. Anak-anak di situ bisa menampung banyak jamaah. Selain digunakan untuk anak-anak
dan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Balijo juga digunakan untuk umum seperti kegiatan Jumat, ya, sholat Jumat, dan juga kalau taraweh itu digunakan juga musola ini untuk umum. Nah, anak-anak musola ini selama sebelum masa pandemi itu kegiatan keagamaan dipusatkan di situ. Ada sholat duha, sholat zuhur berjamaah, ada acara rutinan al-Haddad, dan juga rutinan maulid rutin setiap akhir bulan, ya, dan juga banyak kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan di musola tersebut. Nah, itu bisa kalian lihat musola kita yang cukup besar dan nyaman untuk kita gunakan untuk berbagai kegiatan. Demikian tadi anak-anak sekalian pengenalan sebagian dari lingkungan sekolah kita SMP Negeri 1 Balijo tercinta. Sampai jumpa nanti ketika kalian sudah masuk sekolah setelah pandemi berakhir. Nah, sekarang akan kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang berjudul wawasan lingkungan sekolah atau wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata itu pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, unsur-unsur Wiyata Mandala, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau lingkungan yang serasi. Jadi warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kemudian sekolah dan fungsinya. Sekolah adalah tempat ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Artinya, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Selanjutnya, anak-anak akan saya sampaikan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib, ya, pembelajaran, belajar dan mengajar yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kemudian, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Yang pertama. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga dengan stakeholdernya. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Keempat, sekolah sebagai lembaga pembinaan
potensi di luar intelektual, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya, mendapat untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, itu tadi anak-anak mengenai prinsip sekolah. Untuk selanjutnya penggunaan sekolah. Ini penting untuk disampaikan pada anak-anak sekalian. Jadi sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah, ini penting ya untuk anak-anak supaya dicamkan. Kemudian sekolah bukan tempat penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ya, ini misalnya ada paham radikalisme, ya, kemudian ada tentang terorisme, itu anak-anak harus sudah tahu dari sedini mungkin. Propaganda politik atau kampanye, nah ini dilarang, sekolah tidak digunakan untuk itu. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Itu tentang penggunaan sekolah anak-anak ya. Penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, menulis, gemar membaca, informasi penemuan para ahli. 8. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Ke-9, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya anak-anak, tugas akan Ibu sampaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan sekolah. Berikutnya, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidensil yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa, dan siswa. Itulah tugas dan wewenang kepala sekolah yang ada dalam pengawasan Wiyata Mandala. Berikutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Tahap preventif antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, menciptakan kebersihan dan ketertiban, menciptakan suasana yang harmonis antara seluruh warga sekolah, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Terus tahap represif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Berikut orang tua atau pendidik,
pembinanya. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Berikutnya, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ya. Demikian anak, itu tadi tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga anak-anak nanti setelah masa pandemi berakhir, kemudian anak-anak masuk sekolah, memasuki lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Malirejo, sudah ada bayangan ataupun ini pengenalan yang didahului dengan masa MPLS ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.